adab-adab kita ketika melakukan hubungan apa? Hubungan batin dengan istri kita. Karena banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya itu berhubungan dengan istri ini termasuk daripada ibadah. Kapan dianggap ibadah? Ketika kita melakukannya dengan cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang juga bisa mendatangkan haram, bisa menjadi daripada dosa ketika kita salah daripada berbuat, sebagaimana memasukkan daripada zakar kita ke dubur istri kita. Bahkan ketika istri sedang haid pun memasukkan kepada farjinya, maka itu haram, hadirin. Maka bagaimana? Ini review juga daripada buku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat, yang mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala tidak minta untuk membayarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak minta untuk kita mengganti atau membayarnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini mungkin pembahasannya agak-agak 18-an ke atas, tapi nggak cukup juga. 18 tahun nggak cukup juga, bahwasanya yang sudah berkeluarga. Dan jangan ada pemikiran-pemikiran yang daripada kurang bagus di pemikirannya, atau berpemikiran yang kotor atau jorok. Karena ini pembahasan ini sangat penting, hadirin. Pembahasan daripada adab-adab kita dengan istri, adab-adab kita ketika kita di rumah, adab-adab kita ketika melakukan daripada hubungan apa? Hubungan batin dengan istri kita. Karena banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya itu berhubungan dengan istri ini termasuk daripada ibadah. Kapan dianggap ibadah? Ketika kita melakukannya dengan cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang juga bisa mendatangkan haram, bisa menjadi daripada dosa ketika kita salah daripada berbuat, sebagaimana memasukkan daripada zakar kita ke dubur istri kita. Bahkan ketika istri sedang haid pun memasukkan kepada farjinya, maka itu haram, hadirin. Maka bagaimana? Ini review juga daripada buku yang judul bukunya Adab Amij, Adab Jima. Jadi ibadah bukan cuma sholat, ibadah bukan cuma haji, ibadah bukan cuma daripada puasa, akan tetapi ketika kita 24 jam kita mengikuti daripada yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihitung daripada ibadah, hadirin. Maka bagaimana hubungan kita dengan istri kita? Bahasanya apa ya? Hubungan batin kita dengan istri kita ini dihitung daripada ibadah. Adab-adabnya itu seperti apa? Saya ini agak gemetaran membaca ini. Akan saya ringkas saja. Kalau kita baca semua ini mungkin lama juga kan. Jima adalah ibadah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan bagi kamu ada pahala karena bersetubuh dengan istri. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah kami jika melepaskan nafsu kepada istri kami dihitung ibadah? Maka baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa pendapat kamu kalau sekiranya melepas nafsu syahwatmu kepada yang haram, apakah ia tak berdosa? Maka begitulah apabila dia melepas kepada yang halal, pasti akan mendapat
pahala. Ketika melepas hawa nafsu kita kepada yang bukan halal, maka ini dihitung daripada perzinahan. Maka yang pertama, niat berhubungan suami istri ini niat untuk menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, menyalurkan hawa nafsu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, jalan yang halal, dan agar keluar keturunan yang membela agama. Ini kita luruskan niat lagi kita. Ketika kita ingin berhubungan daripada suami istri, maka kita luruskan bahwasanya kita ingin mencetak generasi alim-alimah, hafiz-hafizo, dai-daiyah yang mana memperjuangkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang belum nikah ini jangan senyum-senyum. Kalau yang udah nikah ini luruskan niat lagi. Kalau yang belum nikah, semoga cepat nikah. Yang kedua, persetubuhan sudah diikat dengan perkawinan yang sah menurut agama. Jadi nggak boleh, daripada ini udah tahu semua kita perzinahan nih haram. Kemudian yang ketiga, bersetubuh ikut adab yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bersetubuhnya kita tidak boleh telanjang bulat tanpa ditutupi dengan selimut, atau mengikuti cara-cara orang-orang yang, atau mengikuti daripada cara hewan, atau macam-macam hadirin yang tidak boleh itu. Nanti dibahas lagi ketika tidak boleh, ketika ini video ini banyak yang bertanya, banyak yang suka, ada pembahasan lagi. Tidak meninggalkan ibadah yang pokok seperti sholat berjamaah karena kelelahan, kehilangan sholat subuh. Hal ini tidak dapat dikatakan jima sebagai ibadah, bahkan menjadi penghalang ibadah. Maka jangan kita karena jima ini meninggalkan daripada sholat. Ini yang kita belum banyak yang tahu. Kan ibadah ini, kan sama-sama ibadah, tapi yang sholat ini lebih daripada rukunnya fardu daripada fardu ain. Sholat ini beda halnya dengan daripada jima atau berhubungan suami istri. Kapanpun bisa, akan tetapi sholat ini sudah ditetapkan daripada waktu-waktunya. Dan jima juga seperti itu, tidak sembarangan juga waktu-waktunya. Ada hari-harinya, ada hari yang tidak boleh kita berjima, atau dalam waktu-waktu kapan saja. Ketika puasa, ketika di bulan Ramadan di siang hari membatalkan puasa dengan jima, harus membayar daripada kifaroh daripada jima 2 bulan puasa mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut kita berpuasa, berturut-turut. Itu kalau di hari 59-nya kita batal, ulangi lagi. Ini Masya Allah sekali hadirin. Maka jangan pasangan yang muda-muda ini, tapi ada cara-caranya juga, yang mana cara-caranya itu nggak boleh disebar, kata Pak Kiai saya. Pokoknya kalau bulan puasa ya puasa gitu. Kalau nggak bulan puasa nggak apa-apa di siang hari. Kalau di malam hari nggak apa-apa kalau bulan puasa. Yang penting jangan siang bolong lagi puasa membatalkan dengan cara kita berjima. Yang keenam, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada rasa malu jika di dalam jima seperti hewan atau seperti orang kafir. Maka kita malu ketika kita jima seperti hewan atau seperti orang kafir. Kan banyak yang seperti hewan tuh. Banyak pula. Udah pengalaman enggak? Maksudnya mendengar kabar seperti itu. Itu saja. Ini sebenarnya masih banyak lagi mungkin pembahasan yang lain. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bagikan, kalian daripada share ke teman-teman kalian, dan juga kalian doakan terus dakwah perjuangan kami ini, dakwah media kami. Dukung dengan doakan dan subscribe channel YouTube kami, semoga berkembang dan Allah Subhanahu wa taala berkahkan orang yang melihat dan berkahkan orang yang berbicara, dan orang-orang yang andil terhadap berkembangnya channel YouTube kami. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan didekatkan dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.